حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita. Di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih diberikan kesempatan hidup dan duduk bersimpuh di rumahnya di siang Jumat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Semoga dengan melaksanakan sholat Jumat ini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi yang paling kita rindukan, Nabi yang kita harapkan di akhirat kelak berjumpa dengan beliau, dan yang paling sangat kita harapkan adalah syafaat dari beliau. Beliaulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita semua tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabi nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan rela, Allah tidak akan ridha apabila hambanya mati bukan dalam beragama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hari berganti hari, akan datang suatu saat, akan datang suatu masa di mana hidup kita akan berakhir. Perjalanan waktu adalah menunjukkan semakin dekat dengan akhir hayat kita. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti melewati suatu pintu yang bernama kematian. Entah berapa umur lagi yang tersisa, hanya Allah saja yang maha tahu. Mungkin di antara kita yang hadir ini masih Allah berikan jatah hidup beberapa tahun lagi, atau mungkin di antara kita yang hadir ini beberapa bulan lagi akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau boleh jadi di antara kita yang hadir ini, Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Allah sudah menetapkan kapan kita pulang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap orang
pasti mempunyai ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, maka bila telah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkannya walau sesaat, juga tidak bisa dimajukannya walau sesaat. Wala yastaqdimun. Hari ini kita masih bisa mandi sendiri, tapi besok boleh jadi kita sudah dimandikan orang. Hari ini kita masih bisa berbaju, berpakaian sendiri, tapi besok boleh jadi sudah dikafani oleh orang. Pakaian terakhir kita kain kafan. Hari ini kita masih bisa berjalan sendiri, tapi boleh jadi besok kita sudah diantar ke tempat peristirahatan terakhir kita, liang lahat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah merahasiakan 3 hal dalam kematian. Pertama, Allah merahasiakan kematian kita supaya kita selalu siap kapanpun kita mati. 120 hari dalam perut ibu kita, Allah sudah menuliskan jatah hidup kita di dunia ini, dan kita tidak akan mati kecuali hanya satu sebab, yaitu jatah hidup kita di dunia telah selesai. Orang yang kejatuhan pesawat, tenggelam di lautan, ada yang masih hidup. Itu karena jatah hidupnya di dunia belum selesai. Malaikat maut pasti akan menemukan kita dimanapun kita berada. Tidak ada tempat untuk kita lari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia pasti akan menemukan kalian, thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan ditunjukkan, dikabarkan nanti, diperlihatkan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan selama hidup di dunia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Allah rahasiakan tempat kematian kita. Tidak ada yang tahu di mana kita mati. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di pasar, bisa di masjid sedang ibadah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Allah rahasiakan cara kematian kita. Tidak ada satupun yang tahu seperti apa akhir hayat kita, tapi itu bukan urusan kita. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang memiliki kita. Urusan kita bagaimana akhir hayat kita nanti berakhir dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah didatangi sahabat. Lalu sahabat ini bertanya, hadis riwayat Ibnu Majah, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalu?" Siapakah orang Islam yang paling sempurna imannya? Qala, Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Orang Islam yang paling sempurna Islamnya adalah orang Islam yang baik akhlaknya. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, "Ayul mu'minina aqyas?" Siapakah orang Islam itu yang paling cerdas ya Rasulullah? Apakah yang IQ-nya paling tinggi? Apakah yang selalu ranking 1? Apakah yang selalu mendapatkan penghargaan? Tetapi bukan, hadirin. Orang yang paling cerdas menurut Rasulullah adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Inilah orang yang paling cerdas menurut Rasulullah. Ternyata orang yang banyak mengingat mati produktif sekali hidupnya. Satu orang yang banyak ingat mati, dia tidak akan menunda-nunda kewajiban. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, dan lainnya. Kedua, orang yang mengingat mati tidak akan menunda-nunda taubat, karena boleh jadi besok belum tentu hidup. Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, berlomba-lombalah memohon ampunan Allah,
Karena kalau kita mati bergelimang dosa, mati hina. Hari ini kita dihormati oleh orang karena Allah menutupi aib kita, menutupi dosa kita, menutupi maksiat kita, menutupi kekurangan kita. Hanya itu yang membuat orang hari ini masih menghargai kita. Kalau Allah buka aib kita, jatuh kita ini. Maka selagi Allah masih tutupi, tersungkurlah dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, orang yang banyak ingat mati tidak akan menyia-nyiakan kebersamaan bersama keluarga. Karena boleh jadi itu adalah pertemuan terakhir bersama keluarga. Anak, istri, orang tua khususnya. Orang tua kita selagi masih ada, berusahalah untuk membahagiakan mereka. Andai orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terpujur kaku menjadi mayat, kita tidak akan bisa lagi mendengar suaranya, tidak kita dengar lagi gurauannya, senyumnya, bahkan doanya. Andai hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah, dibungkus dengan kain kafan, kita tidak bisa lagi menyalami tangannya, tidak bisa lagi membawakan oleh-oleh kesukaannya. Andai hari ini orang tua kita dipanggil oleh Allah, diusung ke liang lahat, ditimbun dengan tanah, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Kesedihan akan terjadi, penyesalan akan terjadi. Kenapa ketika masih ada disia-siakan? Pulang kita ke rumah hanya tinggal kenangan yang ada. Orang yang banyak ingat mati tidak menyia-nyiakan kebersamaan dengan keluarganya. Keempat, orang yang banyak ingat mati tidak menyepelekan maksiat walaupun sekecil apapun, sehingga kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, orang yang banyak ingat mati berarti banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrullah dan sebaik-baik kematian, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita ingat kematian, maka perbuatan baik sajalah yang kita lakukan. Berfikir baik, bersikap baik, berkata baik, berbuat baik. Kita tunggu kematian kita dalam keadaan baik. Baik berfikir, berbuat. Maka walaupun nanti tiba saatnya malaikat maut datang menjemput, kita mati, kita pun dalam keadaan baik. Itulah yang disebut kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Allah menutup aib maksiat yang pernah kita lakukan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
اللهم ارفعنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمهان وسوء الفتن والمحن ما زحر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.